Bandung 6 September 2024, Sesko TNI teruslah menjadi Center of Excellence yang mencetak para pemimpin TNI di masa depan, mewujudkan Indonesia Emas 2045, Indonesia yang semakin aman dan damai, adil dan sejahtera, serta maju dan mendunia. Salam bangga, AHY. Selamat datang kepada yang terhormat Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Lapor Asis Dikret 52. Siap menerima pembekalan. Lanjutkan. Saat di depan. Para Pasis Dikrek 52 saat ini berada di depan Bapak Pasis Dikrek 52 yang sudah dimulai sejak bulan Februari dan nanti 26 November berakhir, sejumlah 187 peserta. Mereka ini terdiri dari yang pertama 74 dari Pasis Angkatan Darat, kemudian 50 dari Pasis Angkatan Laut, 38 dari Pasis Angkatan Udara, kemudian 19 dari kepolisian, coba berdiri kepolisian. Oleh karena itu kami berharap pada para audien, terutama para dosen, patun dan Pasis di Dikrek 52 untuk bisa menyimak dan tentunya akan menggali apa yang telah disampaikan oleh Bapak Menteri sebagai bahan, sebagai modal pada saat nantinya para Pasis selesai menyelesaikan pendidikan di Sesko TNI. Saya senang sekali bisa menyapa secara langsung. Ini banyak senior saya juga di sini dan tentunya para sahabat. Apa kabar semuanya? Sehat? Biar semangat kita. Pasis Dikrek 52 Sakti. Pasis Dikrek 52 Sakti. Terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Saya senang sekali dan tentunya selalu bersyukur mengucapkan terima kasih kepada alma mater yang telah membesarkan dan mendidik kami hingga hari ini. Jadi setiap kali datang ke lembaga, institusi TNI, termasuk Sesko TNI ini, saya merasa bangga dan terhormat. Mudah-mudahan kehadiran saya juga bisa menambah semaraknya diskusi kita tentang berbagai isu di Indonesia saat ini. Jadi, Center of Excellence semoga terus menjadi pusat keunggulan dalam intelektual, tapi juga dalam karakter kepemimpinan. Karena boleh dikatakan semakin tinggi posisi kita, semakin besar peran yang kita jalankan, yang sangat dibutuhkan dan dinantikan adalah karakter kepemimpinan yang visioner, yang juga transformasional. Kita semua tentu berharap bahwa Sesko TNI ini bisa terus mencetak kader-kader pemimpin TNI di masa depan. Dan saya lihat di sini memang perwira-perwira terpilih semuanya, tidak mungkin masuk jika tidak terpilih, dan mudah-mudahan bisa selesai 26 November. 26 November lulus dan kemudian segera bisa mendapatkan posisi-posisi yang lebih baik, bahkan bisa segera bersinar bintangnya di pundak para sahabat dan para senior sekalian. Itu doa saya dan saya ingin memberikan support penuh kepada alma mater tercinta TNI. Ada 3 yang paling utama dari sekian banyak. Kalau disingkat gampang sekali, food, energy, and water. Pangan, energi, dan air bersih. Kita tahu manusia selalu punya tendensi dan secara alami kita punya keinginan yang tanpa batas, unlimited demand, padahal selalu terbatas sumber daya yang ada di negeri kita dan di dunia. Jadi ini yang harus kita sikapi. Lanjut. Nah, kita tahu scarcity akan meningkatkan tensi dalam berkompetisi. Kompetisi yang tidak terukur dan tidak bisa dikelola dengan baik sangat berpotensi menjadi konflik.
konflik yang tidak bisa diselesaikan akan bisa menjadi perang terbuka. Nah sekarang pertanyaannya adalah apakah Indonesia kebal dari ini semua? Mungkin nggak kita terlibat dalam kompetisi, konflik, bahkan perang yang memperebutkan sumber-sumber daya alam yang terbatas tadi? Mungkin. Kalau ada yang menjawab tidak mungkin, berarti TNI tidak lagi relevan. Tapi karena jawabannya mungkin, maka TNI sampai kapanpun akan relevan, bahkan semakin relevan. Saya masuk ke agenda kedua, pertanahan dan tantangannya apa saja. Jadi, kalau itu yang kita sadari, maka aspek bahwa konflik agraria, konflik atau sengketa pertanahan, itu akan semakin mengemuka, akan terus mengemuka paling tidak. Ini confirm ketika Menko Polhukam, Bapak Hadi Cahyanto mengatakan bahwa 60% laporan kasus-kasus Polhukam itu didominasi oleh isu-isu pertanahan, sengketa agraria, sengketa antara warga dengan warga, warga dengan korporasi, warga dengan negara, dengan pemerintah, bahkan dengan TNI. Kita tidak jarang mendengarkan bahwa ada aset-aset TNI yang statusnya tidak jelas karena masih dalam sengketa dengan pihak-pihak yang tadi juga mengklaim atas tanah tersebut. Makanya kita berharap dengan kebijakan dan program-program reforma agraria, di mana kita juga berupaya untuk melakukan yang namanya redistribusi tanah negara nih ya, negara. Ada tanah-tanah terlantar, ada yang tadinya digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk HGU, tapi sudah tidak lagi berproduksi, tidak lagi aktif, maka dikonsolidasikan oleh negara, dalam hal ini Kementerian ATR BPN, kemudian kita tata lagi dan kita bagikan itu kepada masyarakat yang tidak punya tanah, yang tidak punya tempat hunian yang sah, legal, termasuk juga tidak punya mata pencaharian yang jelas, baik itu pertanian, perkebunan, maupun yang lainnya. Jadi ini tidak berlebihan kalau dikatakan sebagai foundation dari social stability and economic growth. Kalau tidak ada tanah, tidak bisa terjadi stabilitas sosial dan juga pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu tata ruang dan manajemen di bidang pertanahan ini harus bisa mengatur dan menghadirkan keseimbangan antara kebutuhan bagi pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Betul ya? Kita ingin rakyat kita sejahtera kan? Ekonomi kita bagus kan? Butuh tanah nggak kita? Tapi kan tidak bisa kita ugal-ugalan. Yang penting demi pertumbuhan ekonomi, demi kesejahteraan rakyat, kita akan babat hutan kita untuk industri, untuk pabrik-pabrik, untuk properti. Itu namanya kita tidak bertanggung jawab pada masa depan anak cucu kita. Tanpa tanah tidak ada pangan. Tanpa tanah tidak ada energi, tidak ada air bersih. Artinya tanpa tanah tidak ada kehidupan dan juga masa depan. Setuju nggak? Berlebihan tidak? Jadi Kementerian ATR BPN juga punya peran yang strategis dan juga mendasar. Very basic. Kita hidup di tanah, mati kembali ke tanah. Jadi bicara dari hidup, dari mulai lahir, bekerja, menghuni sampai dengan mati kembali ke tanah, itu ada problemsnya. Ya. Oleh karena itu sekali lagi ini menjadi penting sekali sebelum kita berharap Indonesia semakin maju. Kita butuh TNI yang semakin kuat. Setuju? Di darat, di laut, di udara. Kartika Eka Pasi, Jalaseva Jayamani, Sua Buana Paksa. Hadirkan itu bersama-sama dan mudah-mudahan ya benar-benar TNI kita semakin dihormati dan disegani. Artinya apa? Penjabarannya. Weapon system kita, alutsista kita harus semakin modern, semakin canggih, semakin relevan. Setuju? Ada yang merasa kita masih terus harus memperkuat alutsista kita? Perlu? Apa sudah cukup? Prajurit-prajuritnya juga harus semakin profesional dan adaptif. Saya tanya Angkatan Darat yang lebih mengedepankan manpower, soldiers on the ground, boots on the ground. Angkatan Darat setuju? Harus semakin profesional? Prajurit kita? Harus semakin adaptif? Harus semakin sejahtera? Perlu ditingkatkan kesejahteraannya? Kita berharap dengan semakin baiknya kesejahteraan prajurit dan keluarganya,
maka mereka akan semakin profesional, semakin mencintai profesinya, dan bekerja lebih berkualitas lagi. Oleh karena itu, dua-duanya sama penting, nggak boleh disuruh memilih senjata dulu atau manusia dulu. Semuanya kita tingkatkan. Setuju ya? If you want to have peace, prepare for war. Kalau ingin damai, bersiaplah kita untuk berperang. Memang lebih baik tidak perang. Ada yang ingin perang di sini. Kalau ada politisi yang inginnya perang, pasti mereka tidak pernah tahu betapa getirnya kalau ada jatuh korban. Tapi kita tidak boleh takut berperang karena kita punya tugas menjaga kedaulatan. Tetapi sebaik mungkin kita mencegah perang dibandingkan perang sudah terjadi. Kita berharap Indonesia ke depan, apalagi menuju Indonesia Emas 2045, maka ketahanan ekonomi dan pertumbuhan yang berkualitas serta berkeadilan ini bisa terjadi. Jadi benar-benar harus kita meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Kalau bisa 6, 7, hingga 8%, wow, itu luar biasa. Itu luar biasa sehingga akan terjadi peningkatan yang signifikan sehingga yang dibagi pun lebih banyak. Income per kapita kita bisa lebih bagus. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Ini juga penting. Jangan sampai terjadi ketimpangan antara Jawa dengan luar Jawa, antara kota dengan desa. Yang ketiga, sumber daya manusia berkualitas. Siapa yang tidak setuju bahwa pada akhirnya negara kita kalau mau hebat, mau maju, mau emas 2045, SDM kita harus berkualitas. Bonus demografi tidak begitu berarti tanpa bonus kompetensi. Sering kita dengar 70% masyarakat kita akan berusia produktif. So what? Kalau banyak penduduk, apakah langsung menguntungkan buat kita? Jawabannya tergantung kualitasnya bagaimana. Kue ekonomi kita harus berbesar untuk bisa memenuhi itu semuanya. Kalau kita ingin meningkatkan UMR, kalau kita ingin meningkatkan gaji pegawai termasuk tadi kesejahteraan TNI Polri, mau gajinya, remunerasi, ULP, apapun itu, ya harus diperbesar dulu kue ekonomi kita secara nasional. Baru kita bisa mengalokasikan dengan baik. Tadi saya katakan ekonomi kita, kue ekonominya, ibarat ini sebuah kue begitu. Ini adalah 4 komponen ekonomi. 4 komponen yang selalu menjadi parameter bangsa-bangsa negara-negara di dunia. Kalau kita punya konsumsi rumah tangga, domestic consumption, household consumption yang sekali lagi tadi jumlahnya besar, 280 juta, maka kita bisa meningkatkan ekonomi dengan baik. Belanja pemerintah juga dilakukan untuk bisa membuka lapangan pekerjaan, lalu ekspor kita juga tingkatkan, dan yang terakhir tentu kita berharap investasi. Mari kita bangun kolaborasi yang baik antara semua stakeholders dan TNI dan Polri. Ini Komandan, saya ingin menyampaikan, kemarin Komandan menyampaikan kalau bisa juga kita bisa bicara tentang tata ruang. Special planning, tata ruang. Perlu kita pahami bahwa penyusunan rencana tata ruang itu harus menghadirkan semua elemen. Tidak mungkin Kementerian ATR BPN semau-maunya sendiri. Yang jelas ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Pertama, tata ruang yang baik akan menghadirkan lingkungan yang aman dan nyaman. Kita hidup dengan nyaman di situ. Ekonomi meningkat, economic value akan meningkat. Dan yang terakhir, ada keberlanjutan, sustainability dari lingkungan hidup kita, termasuk memitigasi bencana tadi. Ini adalah bentuk sinergi dan kolaborasi yang saya sampaikan tadi. TNI dan Polri adalah 2 institusi yang pertama-tama langsung saya kunjungi untuk menunjukkan bahwa alhamdulillah saya saat ini di sini, saya ingin punya bakti kepada alma mater dan bertanya apakah ada yang bisa kita bantu untuk menyelamatkan dan menjaga aset-aset TNI Polri. Ya. Walaupun tadi kita mengatakan secara aktif kita melakukan itu, tetapi yang paling baik juga adalah melakukan diplomasi pertahanan, defense diplomacy. Ini penting. Mengapa? Dengan ini kita bisa punya lebih banyak kawan dan kita bisa mencegah terjadinya misunderstanding dan miscalculation. Mencegah perang, mulai dari diplomasi pertahanan. Ini Pak Prabowo sering mengatakan, one enemy is too many and 1,000 friends is too few. Kita ingin punya sebanyak-banyaknya kawan, partners kita. Makanya hadir di sini siswa mancanegara, saya rasa ini adalah kesempatan yang baik untuk membangun network agar ke depan ketika semuanya tumbuh menjadi pemimpin bisa saling berkoordinasi dan
menjaga satu sama lain. Tentu semangatnya kawasan kita, Asia Tenggara termasuk Indo-Pasifik ini menjadi kawasan yang aman, damai dan juga sejahtera untuk semua. Ini Alki 2, betul ya? Alki 2. Dan dari Angkatan Laut mengatakan kita kesulitan untuk punya garis pantai, pertahanan pantai, pendaratan amfibi, lorong-lorong yang perlu dipersiapkan dan lain sebagainya. Jadi yang begini-begini di Kodam misalnya saya pernah dengar juga, kita punya daerah latihan tapi nggak jelas sertifikatnya. Nah tolong ini sama-sama kita rapikan administrasinya sebelum semakin bermasalah ke depan. Kesimpulannya adalah tanah, pertanahan dan pertahanan negara punya kaitan yang erat. Tanpa berlebih-lebihan, tadi saya mengatakan bahwa tanpa tanah tidak ada kehidupan, tidak ada masa depan. Karena pangan, energi, air bersih, semua pembangunan di negeri kita membutuhkan tanah. Tata ruang harus dikelola dengan sebaik-baiknya. TNI Polri punya kepentingan menjaga itu agar tidak dirampas oleh siapapun dan kedaulatan kita terjaga. TNI Polri juga harus menjaga asetnya agar tidak menjadi korban dalam kasus-kasus agraria dan pertanahan. Kalau itu terjadi, insya Allah TNI bisa fokus pada tugas pokoknya dan bisa mewujudkan TNI yang kuat, yang bisa menjadi kekuatan yang dihormati, disegani oleh siapapun. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sukses semuanya dan dimanapun berada, mudah-mudahan kita bisa terus berkarya dan bisa berkontribusi untuk institusi yang kita cintai ini, masyarakat, bangsa, dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.